Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan belajar tematik subtema 3. Ya, subtema 3 pembelajaran pertama. Ingat, judulnya adalah hidup rukun di sekolah. Nah, hidup rukun di sekolah. Apakah kamu selalu menjaga kerukunan di sekolah? Hidup rukun, jadi kalau rukun itu dari tiada yang bertengkar sama temannya, tiada yang baku bombe sama temannya, ya. Itu artinya hidup rukun. Oke, perhatikan baik-baik. Bacalah percakapan berikut dengan teliti. Nah, ingat, katanya dengan teliti. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, dia bilang ibu gurunya, masuklah ke kelas dengan tertib. Anak-anak. Nah, selanjutnya, anak-anak dia bilang, iya ibu. Selanjutnya ibunya bilang lagi, Nina, tutuplah kembali pintu kelas. Dia bilang, iya bu. Yang tadi, yang ibu gurunya tadi, dia memberitahukan itu merupakan kalimat perintah, ya. Karena dia beritahukan kepada anak-anak. Dia suruh masuk di kelas, dia suruh Nina untuk tutup pintu, itu termasuk kalimat perintah, ya. Selanjutnya lihat di sini. Nah, baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Duduklah di bangku kalian masing-masing. Nah, kan ada yang berdiri kan? Suruh duduklah di bangku kalian masing-masing. Tidak ada yang pindah-pindah tempat duduk, ya. Baru ibu gurunya bilang lagi, angkatlah tangan kalian jika namanya ibu panggil, ya. Nah, ini semuanya adalah kalimat perintah. Jadi dia perintah kita, dia beritahukan kita agar duduk di bangku kalian masing-masing. Dia suruh juga kita, ingat kalimat perintah artinya bisa juga dibilang kata suruh. Tapi ingat kali ini kalimat perintah. Katanya harus sopan, ya. Contohnya, angkatlah tangan kalian jika namanya ibu panggil. Nah, ini cara-cara kalimat perintah yang sopan, ya. Nah, baru menjawab juga, baik bu guru. Jadi, itu tadi adalah kalimat. Oke, selanjutnya ayo berkarya. Perhatikan alat gambar yang kamu gunakan. Deli mewarnai menggunakan pensil warna. Sedangkan Nina mewarnai menggunakan krayon. Nah, sama tidak hasil gambarnya Nina dengan Deli? Warnanya sama tidak? Nah, berbeda kan? Pensil warna dan krayon itu berbeda warnanya, ya. Walaupun sama-sama hijau, pasti ada yang lebih terang warnanya, ya. Sementara Tony mewarnai menggunakan spidol. Nah, jadi ketiga ini berbeda menggunakan pensil warna. Jadi lihat, ya. Jadi lihat pensil warna yang digunakan. Ini pensil warnanya. Kemudian selanjutnya, ini apa namanya ini? Ini adalah krayon, ya. Dan yang ini adalah, ini namanya adalah spidol. Nah, siapa yang pernah pakai ini? Yang pernah pakai ini siapa? Dan yang ini siapa, ya? Selanjutnya, ayo berhitung. Di sini, nah ini kita akan mulai dengan soal cerita. Ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Nah, berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Nah, berarti ini ditambah semua. Dia ingin tahu berapa jumlahnya semua. Dia tanyakan jumlah kan? Nah, ini kata intinya, jumlah. Berapakah jumlah
krayon, dan pensil warna seluruhnya. Berarti jumlah itu adalah ditambah, ya. Jadi ditambah 146 ditambah dengan 217. Nah, lihat. Nah, jadi lihat di sini. Ini kenapa di garis merah ini? Nah, pertama, ini kamu dapat menjumlahkan menggunakan kubus satuan. Di sini kubusnya, kubus yang besar ini jumlahnya 100. Ya, masih ingat kan? Dan kubus yang panjang ini jumlahnya 10. Karena 146 berarti sini 100. Jadi 10, 20, 30, 40. Dan yang kecil ini adalah 6. Ya, ada 6 yang kecil ini. Selanjutnya 217, berarti kotak besarnya ada 2, 1, 2. Nah, sementara 17 ini 10, dan yang ini 7. Nah, kemudian kenapa ada yang garis merah ini? Karena ditanyakan jumlah. Berarti kita mau tambah nanti, kita hitung semua kotaknya. Jadi, yang kotak kecilnya ini kita mau rubah jadi kotak yang panjang. Ingat, kotak panjang ini satu kotak panjang jumlahnya 10, kan? Jumlah 10, jadi kita hitung nih kotak yang kecil yang jumlahnya 10 ini yang sudah di garis merah ini. Hitung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kan? Ya 10, jadi ini nih kotak yang panjang. Jadi yang sebentar yang kotak besar ini tidak dihitung nih, cuma kotak yang ini. Karena ini mereka bergabung ya. Mereka bergabung dari yang ini dan di sini bergabung jadi kotak yang besar. Ya. Nah, jadi kotak yang kecil ini, yang ini yang kecil sisa satu di atas dan satu di bawah ini dihitung. Oke, jadi coba kita hitung. Hitung kotak besarnya ada 1, 2, 3. Ada 3, jadi 300. Sementara kotak yang panjang 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah yang gabungan tadi, yang bergabung yang dari sini tadi jadi 1. Jadi 6. Jadi 60 atau tens puluhannya jadi 60. Ya. Sementara yang satuannya di sini agak kurang ya. Di sini agak kurang 1 di sini, seharusnya 217. Ya. Kurang 1 di sini, seharusnya 217 bukan 216 ya. 217. Maka di sini 1 tambah yang kurang dari 1, 2 tambah 1 yang ini 3. Jadi 3. Jadi bacanya 363. Jadi 146 ditambah 217 sama dengan 360. Oke, selanjutnya selain menggunakan kubus satuan, kita dapat menjumlahkan dengan cara bersusun, panjang atau pendek. Cara bersusun panjang, ini ratusannya, kita pisahkan dulu sama seperti biasa ya, 146. Nah, 146 kan? 200, 210, 7. Tapi ingat, kalau kita menjumlahkan, kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. 6 tambah 7. Jari tangannya 6. 7-nya bisa ingat 6 di kepala, jari tangannya 7. Hitung nih. Setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 13 terus 13 di bawah sini. Nah, 40 ditambah dengan 10. Ini kan 0, 0, 0. 4 tambah 1. Nah, 4 tambah 1 adalah 5. Jadi 50. Kemudian 100 ditambah 200. Jadi 0, 0. Di sini juga 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0 juga. 1 tambah 2, 3. Nah, jadi 300. Karena di sini ada 13, kita pecahkan lagi 13 dari 10 ditambah 3. Jadi karena 10 ini puluhan, jadi 50 tambah 10 jadi 60. Ya, jadi 363.
Oke, selanjutnya adalah yang di sini cara bersusun pendek. 6 tambah 7 itu adalah tadi kan 13. Kan yang di sini 13 kan? Jadi 13 tulis 3, tiganya yang ini, tulis 3 di sini, baru satunya ini disimpan di atas ini. Ya, simpan satu di atas ini. Di atasnya yang di sampingnya kita jumlahkan, di sampingnya 6 kan tadi karena kita jumlahkan kan? Nah, karena 6 tambah 7 13 tulis 3 simpan 1. Simpan 1, satunya ditulis di sampingnya 6 atau 4 di 4 ya. 1 tulis 3 simpan 1. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 1 jawabannya adalah 6. Nah, jadi 6 di sini. 1 tambah 2 adalah 3. 363. Jadi jumlah satuan ditulis sampai 3. Nah, ini tadi jumlah puluhan ya. Dan jumlah ratusan. 1 tambah 2 dengan 3. Oke. Selanjutnya, lengkapilah kalimat dengan kata yang tepat. Pilihlah jawaban dari kotak yang disediakan. Titik-titik sebelum masuk ke kelas. Apakah rapikan, angkatlah, masuklah, berbarislah. Yang benar adalah berbarislah sebelum masuk ke kelas. Yang B, titik-titik mejamu sebelum pulang. Apa? Kan berbarisnya sudah. Rapikan, angkatlah, masuklah, rapikan, angkatlah, atau masuklah. Pilih. Yang benar adalah rapikan. Dan titik-titik ke kelasmu dengan tertib. Angkatlah, masuklah, mana tinggal 2 kan? Barislah dan rapikan sudah digunakan. Angkatlah kelasmu, angkatlah ke kelasmu dengan tertib. Atau masuklah ke kelasmu. Yang benar adalah masuklah ke kelasmu. Dan yang B, berbarislah, berbaris ya, dan sisa angkatlah tanganmu sebelum bertanya. Oke, selanjutnya itu adalah pasangkan hasil gambar dengan alat mewarnai yang tepat. Nah, di sini lihat gambarnya di sini. Lihat gambarnya. Ini ada gambar rumah. Tapi ingat dia menggunakan krayon kah di sini? Dan di sini ada gambar gunung dan perahunya. Pertanyaannya, apakah cocok ini dengan krayon? Nah, apakah ini cocok dengan spidol? Nah, apakah dia gambar ini toh dia menggunakan krayon atau menggunakan spidol? Atau yang di sini dia menggunakan krayon kah atau spidol? Yang benar itu adalah lihat di sini. Yang bergerak krayon, dan spidol. Nah, ini krayon dia di sini ya. Gambar ini menggunakan pensil warnanya adalah krayon. Dan yang di sini adalah mewarnainya dia menggunakan spidol. Ya. Oke. Sip me. Selanjutnya nomor 3, tentukan hasil penjumlahan berikut. Nah, ini gampang kok. Perhatikan. Ini yang B dan ini yang C. Nah, 250 ini kan kita kerjakan yang A saja ya, nanti yang B dan C dilanjutkan. Yang A 250 ditambah dengan 175. Nah, kita menggunakan cara bersusun. Nah, 250 ditambah dengan 175. Nah, ada tanda tambah sampai, tapi ingat jangan lupa ada tanda garisnya. Nah, garis seperti ini. Dan ingat kalau kita mulai berhitung, kita mulai dari yang di ujung sini. Ya, mulai dari ujung sini, bukan dari sebelah sini, kita mulai dari sebelah kanan ini ya. Mulai 0 ditambah 5 berapa? Adalah 5.
Ya, 5. Selanjutnya yang kedua di tengah ini, 5 ditambah 7 berapa? Ingat di kepala 5, jari tangannya 7. Ya, jari tangannya 7. Setelah 5 berapa? 5. Setelah 5 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 kan? Atau 12. 12, tapi ingat bukan satu kali dua angka ditulis. Satu-satu kita tulis 12. Itu 12 ditulis dulu 2. Kita tulis 2 di sebelah sini, terus di bawahnya 2. Satunya bagaimana Pak Guru? Kan 12 1 baru 2 kan? Nah, karena 12 tulis dulu 2, baru satunya itu disimpan di ujung sini. Nah, simpan di ujung sini, lihat. Nah, itu dia. Nah, baru kemudian satunya ini kita jumlahkan dengan yang di bawah sini, ya. 1 plus 2, 1 tambah 2 berapa? 3 kan? Ditambah 1 berapa? 4. Nah, jadi 4 jawabannya adalah 425. Nah, jadi yang B dan yang C silahkan dikerja lagi ya. Selanjutnya, loading ya. Nah, selanjutnya pelajaran kedua. Nah, jadi ingat, lakukan pemanasan seperti gerakan-gerakan berikut. Nah, dan ingat ya, kalau setiap olahraga, setiap kita mau bermain, kita pemanasan dulu. Angkat kaki kah? Atau diangkat tangannya kah? Ya, semua. Ya, penting gerakan pemanasan yang pernah kita lakukan. Ya, seperti ini, diangkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Ayo berdiri semua gerakan seperti ini. 1. Berdiri ya, ayo berdiri. 1. Nah, berdiri lagi jalannya. 2. Nah, pegang pinggangnya, tapi ingat ganti-ganti tangan ya. 1, baru 2, baru pegang pinggangnya. 3. Nah, 3 bawa kakinya maju ke depan ya. Nah, baru tangannya. Gerakan pemanasan begini, ingat. 1. Nah, begini tangannya ya. 2. Nah, ya. Nah, seperti itu. Ganti-gantian. Tadi habis begini, sekarang lagi begini. Ya. Nah. Oke. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, siap-siap membaca. Bersuara ya. Ingat, bersuara. Sama-sama membaca. Oke? Are you ready? Yes, I am ready. Semangat ya. Jadi ingat, bacalah teks mengenai berolahraga pada halaman 63. Nah, dengan sesama. Jadi dibaca dulu bukunya, baru dikasih pause videonya ya. Nah, dikasih berhenti dulu. Sebentar dilanjut. Baca dulu buku ya. Nah, dan garis bawahilah kalimat perintah. Habis dibaca, kita garis bawahi ya kalimat perintah yang ada pada teks tersebut. Nah, yang kalimat perintah dia suruh kita atau dia kasih perintahkan kita. Misalnya Naura, bukakan dulu pintunya. Nah, Naura, bacalah bukumu. Nah, Gani, belajarlah dengan giat. Nah, ya seperti itu. Ya. Nah, silakan di pause ya. Selanjutnya, nah di sini kita mulai dengan penerapan sila pertama Pancasila. Masih ingat sila pertama Pancasila? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tentang ketuhanan, ini dia bikin apa di sini? Dia berdoa sebelum makan. Nah, berdoa sebelum makan. Jadi dia ini merupakan contoh perilaku sila pertama Pancasila. Jadi kalau sila pertama Pancasila dia berhubungan dengan agama. Berdoa, sholat, semua tentang hal agama. Ya, dia berhubungan dengan sila pertama Pancasila. Nah, lalu kenapa ini Pak Guru? Ini berhubungan dengan agama kah? Nah, di sini kenapa dia masuk di sini sila pertama Pancasila?
Karena dia bermain bersama teman yang berbeda agamanya, ya. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap berteman, ya. Nah, oke. Selanjutnya, tadi kan sila pertama. Masih ingat sila pertama? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini lihat dia bikin apa di sini. Nah, temannya jatuh baru dia tolong, ya, dia tolong temannya, menolong teman yang terjatuh. Jadi dia masuk di sila kedua Pancasila kalau dia tolong temannya, ya. Dan kemudian itu dia meminjamkan alat tulis kepada teman yang baik hati, ya. Teman yang baik hati dia pinjamkan alat tulis kepada teman. Dia pinjamkan pensilnya kah, penghapusnya kah? Karena itu dia merupakan sila kedua Pancasila. Oke, understand? Oke, selanjutnya tuliskan kembali kalimat perintah pada cerita berikut. Nah, ini cerita. Ingat, kalimat perintah itu berarti dia beritahukan. Nah, contohnya, carilah pasangan untuk berlari. Ini kalimat perintah, ya. Carilah pasangan untuk berlari, ya. Bisa juga sebenarnya kalau kalimat perintah bisa kita ucapkan kata tolong, ya, supaya agak sopan kalimatnya, ya. Dan kalimat selanjutnya adalah berlarilah beriringan. Nah, itu kalimat perintah kedua. Selanjutnya, nah, lihat di sini. Ingat, kalau sebelum kita kerjakan soalnya, kita baca dulu soalnya. Apa yang disuruh? Ya, tuliskan angka 1 pada pengamalan sila pertama Pancasila. Yang kedua, tuliskan angka 2 pada pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kalau angka 1 berarti dia sila pertama. Kalau angka 2 berarti dia sila kedua. Yang manakah termasuk sila pertama dan kedua? Berdoa sebelum pulang sekolah. Jadi dia sila pertama atau ke sekolah kalau agama? Dia sila ke? Nah, yang benar itu adalah sila pertama. Kalau berbagi bekal dengan teman, dia berbagi bekalnya dengan teman, itu sila kedua, ya. Sila kedua. Kemudian, kalau dia menolong teman yang memerlukan bantuan, maka dia sila kedua juga. Jadi kalau masalah agama dia sila pertama, kalau membantu teman, ya, atau berbagi bersama teman dia sila kedua. Oke, understand? Selanjutnya, berilah tanda benar pada kegiatan yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, mari saya bantu Bu. Apakah dia kegiatan pengamalan sila kedua? Nah, membantu ibu guru. Dan berdoa, dan yang gambar kedua, berdoa sebelum belajar. Apakah dia masuk di sila kedua? Nah, mana yang benar? Jadi kalau yang masuk sila kedua yang mana? Number 1 or number 2? Yang benar, is right, is correct adalah is number 1. Ya, is wrong adalah number 2. Ya, kenapa number 2 dia salah? Padahal bagus perilakunya, berdoa sebelum belajar. Nah, di situ baca soalnya, ya. Di situ pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di sini maka dia berdoa sebelum belajar. Ini berdoa sebelum belajar sila keberapa? Kedua atau pertama? Pertama. Nah, kan kita disuruh hanya sila yang kedua, ya. Sila pertama berdoa sebelum belajar, ya. Kalau sila kedua dia membantu teman atau membantu ibu guru atau bantu yang lain, ya. Bantu sama ayah bundanya juga, ya. Nah, oke, selanjutnya di pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga, ayo mengamati. Hubungkan potongan puzzle dengan bagian yang hilang di bukumu. Nah, ada bantuannya. Ada ini, number 1,
number 2, number 3, number 4. Nah, di sini saya akan kasih nomor saja ya. Di mana yang ini pasnya di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, di sini? Number 1, letaknya di mana? Sebelah sini kah? Sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini. Lihat ada tangannya ini. Tangannya siapakah ini? Nah, ini saya kasih nomor saja ya. Dikasih nomor. Jadi yang benar itu adalah number 1 letaknya ada di, lihat di mana munculnya. Kok udah kelihatan? Ah, itu dia. Number 1 di sebelah sini. Nah, number 2. Nah, ini lihat mukanya. Mana mukanya siapa yang terpele itu? Nah, ada kepalanya ya. Number 2 adalah di sebelah mana? Itu dia number 2. Nah, muncul dari bawah dia muncul ya. Dan number 3. Nah, lihat number 3. Ada kakinya siapa ini? Number 3 di mana tempatnya? Ada di sini? Atau sebelah sini? Yes or no? Yang benar adalah, di mana itu? Oh, di sebelah sini dia number 3 ya. Karena lihat kakinya ya. Dan number 4 di sebelah sini. Oke? Selanjutnya, ayo membaca. Nah, semua berdiri. Ayo berdiri. Bersuara kasih keras ya. Semangat. Oke? Are you ready? Yes, I am ready. Okay. 1, 2, 3. Nah, dia bilang, Bu Guru, anak-anak, hari ini kita akan membersihkan kelas bersama. Nah, bilang Nina, baik Bu Guru. Ya, ingat kita baca bersama-sama ya, bersuara juga. Ayo semangat, ya, bersuara. Lanjut. Nah, baca lagi. Bekerjalah sesuai pembagian tugas. Bekerjalah sesuai pembagian tugas. Nah, dia bilang Deli, baik Bu. Nah, aku dan Nina akan menyapu. Nah, kemudian Tony, aku dan Made merapikan bangku dan meja. Ya. Kemudian Lani, aku akan merapikan meja guru. Selanjutnya Bu Guru bilang, bekerjalah dengan rukun dan kompak. Tolonglah teman yang memerlukan bantuan. Jadi mereka semua, jadi di sini anak-anak semua, ada Nina, Deli, Tony, dan Lani, dan semuanya, ya. Bilang, baik Bu Guru. Nah, oke. Jadi inilah tadi ibu gurunya ini dia mengucapkan kalimat perintah. Semua ibu gurunya bicara, dia ucapkan kalimat perintah. Ini juga kalimat perintah ya. Yang sebelah sini juga kalimat perintah ini ibu guru. Nah, ya. Oke, jadi selanjutnya, oh kenapa lagi nih? Itu tadi yang kalimat perintah ya. Selanjutnya, ayo berhitung. Di sini sudah mulai agak susah lagi. Nah, kita mulai pengurangan. 145 dikurang dengan 39. Wah, kenapa ini disilang ini Pak Guru? Nah, kita sebentar, lihat dulu. Nah, di sini, nah, di sini 145 karena 145 besar kan? Ini masih puluhan, 39 ya. Jadi 145 digambar dulu kotaknya 145 ya. Nah, jadi 145 dikurang 39. Nah, 100 di sini 40 ya. 40 karena kita mau kurang 39. Di sini kan kalau 5 ini tidak cukup. Jadi yang 10-nya sebelah sini kita bongkar mereka jadi yang kecil-kecil seperti ini. Ada 10 berarti jadi ada 15 di sini. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang 10 ini kan seharusnya 45 di sini. Ini ada 5-nya sini ya. Ini 5-nya. Tapi karena 9 dia lebih besar, kita pecahkan di sini jadi 15 ya. Ini yang 10 ini kita jadi yang kecil-kecil, kita jadikan kecil-kecil dia, tapi ada 10 kecil-kecilnya ya. Nah, ada 10 yang kecil-kecilnya. Baru kita kurang nih. Kita garis ini. Pertama karena dikurang 39, jadi kita garis 30-nya dulu. Nah, garis 30-nya jadi 0. Kemudian 9 kita garis di silang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Bisa berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, jadi sisa 6. Nah, tapi ingat, pengurangan juga dapat dihitung dengan cara bersusun. Cara bersusun panjang. Nah, cara bersusun panjang seperti ini. 145 ini kita pecahkan lagi ya. Jadi 100 ditambah 40 ditambah 5. Nah, 39, 30 ditambah 9. Nah, tapi karena 5 ini tidak bisa dikurang 9 karena 5 lebih kecil. Ya, kalau di atas lebih kecil dia tidak bisa kan. Ini 4, dan kasih pinjam 1 di sini jadi 15. Sisa 30 ya. Sisa 30, masih ingat pernah pengurangan simpan pinjam ya? Nah, 30. Jadi di sini 15. Kemudian sama dengan, jadi kita jabarkan nih, 9, 15 dikurang 9. Sisa 6 ya. Kemudian 30, 30 kurang 30, 0. Ini 100, nada pasangannya 100. Jadi 106. Ya. Atau ada cara bersusun pendek. Nah, yang ini yang pernah Pak Guru ajarkan. Nah, seperti ini. Jadi, ini 5 dikurang 9 kan tidak bisa. Kalau kurang-kurang yang kecil di atas tidak bisa dikurang 9 kan? Tidak bisa. Jadi, yang 5-nya ini dia pinjam sama 4. Karena 4 dia baik hati. 4 dia baik hati ini. Dia baik hati. Dia kasih pinjam 1 di 5. Jadi 15 ya. Baru 4 dia berubah jadi 3. Jadi ini tidak dihitung lagi, ini 2 tidak dihitung. Jadi sisa 3 dan di sini 15. Jadi 15 dikurang 9 adalah 6 ya. 15 kurang 9 adalah 6. Kemudian 3 dikurang 3. Nah, ini tidak dihitung tadi ya. Jadi 3 dikurang 3 adalah 0. Jadi 1 tiada pasangannya langsung turun 1. Jadi jawabannya adalah 106. Ya. Jadi ini penjelasannya yang lebih jelas lagi ya. Karena 5 dikurang 9 tidak bisa, pinjam 1. Puluhan dari 4 puluhan. Dari 4 sini tadi ya. Nah, jadi 15 kurang 9, 6. Nah, sisa 3 puluhan, yang ini jadi 0 ya. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Jadi sisanya 106. Oke, tunggu. Nah, ini bisa di rumah menggambar di kertasnya ya. Buatlah sketsa itu kayak mewarnai, sebelum mewarnai ada gambarnya kan? Nah, bisa gambar rumah kah, gambar pohon, baru nanti diwarnai ya. Itu artinya. Oke, dan yang terakhir, tuliskan kalimat perintah sesuai gambar berikut. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ada huruf ya, ada A. Nah, kalimatnya adalah Tony, hapuslah papan tulis itu. Nah, bisa kasih tulis bagus, bersambung ya. Dan yang B, ini lihat Nina sedang apa? Menyiram bunga. Nah, jadi kalimat perintahnya adalah Nina siramlah bunga dengan baik. Nah,
Oke. Selanjutnya, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 345 dengan 126. Jadi 300 dulu, baru 40 dulu, kemudian 5. Nah, di sini 100, habis itu 20, setelah itu 6. Nah, dikurang nih. 5 dikurang 6 bisa tidak? Nah, tidak bisa kan? Nah, jadi dia pinjam 1 di 4 jadi 15, kan? Nah, jadi yang 40 ini 40 berubah jadi berapa? Karena dikasih pinjam 1 jadi 30. 30 ya. Habis pinjam 1 sini 15. Jadi 15 dikurang 6 itu berapa? 9. Ya. 9. Kemudian 30 dikurang 20 adalah 10. Dan 300 dikurang 100 adalah 200. Jadi jawabannya adalah 219. Sama juga untuk yang selanjutnya ya. Yang nomor 3, ini di sini pengurangannya, perhatikan baik-baik. Ini tadi 0 dikurang 5, tidak bisa kan? Karena di atas lebih kecil tidak bisa. Jadi, dia pinjam 1 di atas sini, dia pinjam 1 di 10, ya. Dia pinjam, bukan 1 di 10, maaf ya. Dia pinjam 1 di 5, karena 5 dia baik hati, dia kasihkan 1. Jadi sini tambahkan 1 sampai jadi 10, ya. Kemudian 5-nya berubah jadi 4. Nah, understand? 5-nya berubah jadi 4. Jadi di sini 10 dikurang 5 adalah 5. Kemudian 4 dikurang 3 adalah 1. Ya. Oke? Jadi 1. Nah, jadi 4 dikurang 3 adalah 1. Selanjutnya 2 dikurang 1 adalah 1. Ya? 1 juga. Jadi jawabannya yang benar 115. Jadi bagusnya kita menggunakan yang cara yang ini. Ya. Nanti pengurangan 10 atau 15 kurang 6 ini nanti saya ajarkan ya. Nah, bisa dikerja selanjutnya. Jadi sampai di sini saya ingatkan tetap rajin sholat, mengaji dan menghafal juga ya. Nah, karena kami akan mencatatnya. Jadi kami harap agar belajar baik-baik di rumah ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.